Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39. Akhirnya dipertemukan dengan orang yang tepat. Sini, panggil Raffi. Yaya mendongak, menatap bingung. Berbaring di sini, Raffi meminta Yaya membaringkan kepalanya di lengan kirinya. Yaya pun menurut. Setelah Yaya meletakkan kepalanya di sana, Raffi pun segera merengkuh tubuh Yaya dalam pelukannya. Rasa hangat terasa begitu jelas saat kulit mereka saling bersentuhan. Rasanya, Raffi ingin meminta lagi, tapi Raffi tidak ingin memaksa. Bagian inti Yaya pasti sedang sakit saat ini. Apalagi ini merupakan percintaan pertama mereka. Sama pertama, Raffi benar tidak menyangka kalau segel Yaya masih terjaga. Meskipun ia sudah pernah menikah sebelumnya, rasa kecewa karena berpikir Yaya pernah menjadi milik Andrian pun menguap entah kemana. Yang ada kini hanya rasa bahagia dan bangga. Ia merasa bahagia dan bangga karena akhirnya ialah yang menjadi pemilik Yaya satu-satunya. Tak berbeda dengan Raffi, Yaya pun merasa bahagia sekali. Merasakan kehangatan tubuh Raffi membuat Yaya merasa nyaman sekali. Ia bahkan sudah membenamkan wajahnya di dada Raffi yang tidak berbalut apapun. Nyamannya, lirih Yaya dalam hati. Sunshine, boleh aku bertanya? Tanya aja. Mau nanyain apa sih? Kok kayak serius banget, ujar Yaya yang semakin mengeratkan pelukannya. Tangan Raffi naik ke puncak kepala Yaya dan mengusapnya lembut. Sungguh perlakuan seperti inilah yang Yaya pernah harapkan dari Andrian saat pernikahan mereka dulu. Tapi sayang, Andrian justru selalu saja sibuk dengan Marisa dan Tania. Tapi ia tidak pernah menyesali itu. Sebab berkat pengalaman itu, ia justru dipertemukan dengan Raffi yang lebih segalanya. Raffi merupakan manifestasi laki impiannya. Yaya sampai penasaran sendiri. Sebenarnya sejak kapan ia mulai jatuh pada pesona laki ini? Karena memang pertanyaannya sedikit serius. Namun, aku nggak akan memaksa. Kalau kamu mau jawab, aku senang sekali. Tapi kalau nggak, ya udah. Aku nggak akan maksa. Emang kamu mau nanya apaan? Yaya sedikit mendongak sehingga kedua netranya bersirobok dengan netra Raffi. Itu mengenai kenapa kamu masih perawan? Memangnya nggak suka? Yaya sedikit mengerucutkan bibirnya. Suka banget malah. Hanya saja, penasaran. Bukannya sebelumnya kamu udah menikah? Meskipun hanya 35 hari, tapi pikir kalian, Raffi menggantung katanya. Yaya paham akan rasa penasaran Raffi. Ia pun sebenarnya sudah yakin kalau Raffi akan menanyakan hal ini sewaktu-waktu. Ia pun tidak mungkin terus menutupinya, kan? Lantas mengalirkan cerita bagaimana kisah pernikahan terdahulunya dengan Andrian. Yaya bercerita tanpa ada satupun yang ia tutupi. Bagaimana ia dan Andrian yang selalu gagal melakukan hubungan suami istri karena panggilan dari Marisa dan Tania.
termasuk kejadian saat di Bali yang membuat keduanya akhirnya bertemu. Jadi saat di Bali itu, kalian hendak? Yaya mengangguk. Ia kembali merebahkan kepalanya di dada Raffi. Raffi mengumpat dalam hati atas sikap Andrian pada Yaya. Namun tak pelak, hal itu juga ia syukuri. Sebab berkat kegagalan demi kegagalan itu ia akhirnya bisa menjadi pemilik Yaya sebenarnya. Tidak salah, kan kalau Raffi merasa bahagia? Definisi laki, laki bodoh. Tapi berkat kebodohan laki itu, akhirnya aku bisa memilikimu seutuhnya tanpa celah. Raffi mengungkapkan kebahagiaan pun rasa bangganya. Rasa ini sungguh luar biasa. Ah, ya, jam berapa ini? Kita harus segera pulang, ujar Raffi. Tadi sih hampir jam 3. Kita mandi, yuk, terus pulang. Sebentar lagi masuk waktu asyar. Nggak mungkin, kan kita salat dengan baju tadi? Yaya mengangguk. Mau mandi bersama? Tawar Raffi sambil tersenyum menggoda. Nggak, teriak Yaya spontan. Ia bahkan sampai menarik dirinya sedikit menjaga jarak. Biar hemat waktu, goda Raffi lagi. Nggak mau, tolak Yaya. Kenapa? Raffi terus menggoda. Nanti kalau AA tiba pingin lagi gimana? Kan kacau. Bukannya menghemat waktu malah mengulur waktu, celoteh Yaya membuat Raffi terkekeh. Ih, kamu tuh gemesin banget deh, Sunshine. Nggak ngangka aja kalau cewek menggemaskan ini usianya beberapa tahun lebih tua daripada aku. Raffi berujar sambil mencolek dagu Yaya membuat Yaya mencebik. Gemesin dari mana? Bilang aja aku lebih tua, pakai sok muji gemes segala. Ketus Yaya, namun sudut bibirnya justru berkedut. Raffi terkekeh, tak mau menimpali. Ia justru beranjak dari atas ranjang. Tubuhnya hanya dibalut celana boxer membuat Yaya menggigit bibirnya. Raffi berlalu seraya terkekeh. Ia benar bahagia saat ini. Kebahagiaan ini justru lebih besar daripada saat ia berhasil lulus tes masuk fakultas kedokteran. Beberapa saat kemudian, Raffi muncul lagi masih dengan penampilan yang sama. Yaya bingung, ia pikir tadi Raffi pergi mandi lebih dulu. Tapi kenapa baru sebentar, ia sudah keluar lagi? Raffi mengitari ranjang lalu berdiri di sisi Yaya. Lalu tanpa aba sebelumnya, Raffi pun meraih Yaya ke dalam gendongannya. Yaya sontak memekik kaget, namun Raffi justru mengecup bibirnya. Usil banget sih, protes Yaya. Turunin, aku bisa jalan sendiri. Yakin, Raffi menarik satu sudut bibirnya membuat Yaya mencebik. Ia membawa Yaya ke dalam kamar mandi lalu menurunkannya di samping bathtub. Ternyata tadi Raffi masuk ke kamar mandi untuk menyiapkan air mandi Yaya. Berendamlah sebentar supaya nggak terlalu perih lagi, ujarnya sambil menggestur ke arah bathtub yang sudah berisi air hangat dan diberi aroma terapi. Setelahnya, Raffi pun beranjak hendak keluar. Tunggu, sergah Yaya. Raffi menoleh. Mau kemana? Keluar.
kenapa? Mau mandi bareng? Ayo. Raffi memutar tubuhnya dan hendak menurunkan celananya membuat Yaya memekik. Enggak, bukan itu. Udah, sana, keluar. Usir Yaya sambil menutup mata dengan telapak tangan. Raffi terkekeh melihatnya. Padahal tadi juga udah lihat semuanya, tapi kok masih malu. Udah, keluar sana. Kapan mandinya kalau sibuk godain mulu? Protes Yaya membuat Raffi tertawa terpingkal-pingkal. Iya, dasar pelit, ejek Raffi dengan senyum yang tak pernah surut di bibirnya. Tiba di rumah, Yaya dan Raffi langsung disambut Ayu dengan senyuman. Yaya merasa rumah Raffi sama seperti rumah orang tuanya. Di sana, ia merasakan kehangatan yang sama. Padahal ia hanyalah seorang menantu di sana, tapi baik orang tua Raffi, adiknya. Bahkan pembantu yang bekerja di sana juga memperlakukannya sudah seperti anggota keluarga itu sendiri. Hal seperti inilah yang terkadang membuat Yaya tanpa sadar bandingkan dengan perlakuan keluarga Andrian dulu. Di sini, ia merasakan cinta yang sama besar dengan cinta keluarganya. Yaya pernah mendengar kata, terkadang kita harus dipertemukan dengan orang yang salah terlebih dahulu. Sebelum akhirnya dipertemukan dengan orang yang tepat, mungkin inilah yang Yaya alami. Mungkin ia pernah patah dan hancur akibat kegagalan pernikahan pertamanya. Tapi mengingat bagaimana bahagianya ia kini, Yaya pun perlahan mengubur sesal itu dan menggantungkannya dengan rasa syukur. Kalian udah makan? Tanya Ayu saat keduanya baru saja mencium punggung tangan Dina bergantian. Udah kok, Ma. Kalau Mama, tanya Raffi. Udah juga, ya udah. Kalian ganti baju terus salat gih. Kalian pasti belum sempat salat asyar, kan? Baik, Ma. Kami ke kamar dulu. Ya, Ma, ucap Yaya. Ayu mengangguk sambil tersenyum. Di kamar, setelah selesai berganti pakaian, keduanya pun segera mengambil wudhu untuk melaksanakan salat asyar. Selama menjadi istri Raffi, memang Yaya sudah beberapa kali menjadi makmumnya. Saat itu Raffi mengimami sambil duduk di kursi roda. Namun hari ini, karena kakinya sudah dinyatakan pulih, Raffi akhirnya bisa benar-benar mengimaminya sambil berdiri. Rasa harum menyeruak memenuhi hati selama 35 hari pernikahannya dengan Andrian. Belum pernah sekalipun laki itu mengimaminya. Apalagi saat Raffi mengulurkan tangannya untuk disambut Yaya, wanita itu sontak berkaca-kaca. Raffi sampai terperanjat melihatnya. Sunshine, kamu kenapa? Apa kamu sakit atau kamu? Yaya menggeleng membuat Raffi menghentikan katanya. Aku nggak kenapa kok? Sebaliknya, mataku berkaca-kaca karena bahagia. Bahagia karena akhirnya dipertemukan dengan orang yang tepat. Raffi tersenyum. Ia pun tak kalah bahagia. Saking bahagianya, ia selalu menggumamkan rasa syukur di setiap sujudnya. Bersyukur karena sudah dipertemukan wanita yang bukan hanya cantik parasnya, tapi juga budi dan perilakunya.
Hari resepsi sudah berada tepat di depan mata. Rencananya, setelah resepsi, keesokan harinya ia dan Raffi akan terbang ke Raja Ampat selama seminggu untuk berbulan madu. Oleh sebab itu, sebelum pergi ia harus merampungkan seluruh pekerjaannya. Agar Alifa tidak keteteran karena harus menghandle beberapa cabang kampung kita resto. Akhirnya selesai juga, ucap Yaya sambil merenggangkan otot-ototnya. Ia baru saja memeriksa beberapa daftar pekerjaan bersama Alifa. Cie, yang mau bulan madu, kapan ya aku nyusul? Aku juga pingin kayak kamu. Nikah sama orang yang tepat, ucap Alifa membuat Yaya terkekeh. Emang Om Duda kemana? Goda Yaya. Kenapa jadi bahas Om Duda sih? Mana gue taulah dia kemana. Lagi senang sama sugar baby-nya kali. Sungut Alifa yang mendadak kesal mendengar Yaya membahas tentang Giandra. Yaya tertawa geli. Mak, Alifa mau kawin, Mak. Yaya, bantuin cariin jodoh kek. Rengek Alifa membuat Yaya makin tergelak kencang. Emangnya aku mak comblang, cari sendiri sana. Aku aja yang cari sendiri, pertamanya gagal, lah mau minta cariin. Ya, siapa tahu kamu ada kenal cowok dewasa spek Om Duda gitu. Handsome dan hot. Ogah nyariin, dahlah, aku mau pulang. Sebentar lagi suami aku pulang. Masa suami yang duluan pulang dibanding istri? Mentang udah punya laki, aku jadi diabaikan. Alifa memberengut. Yaya tidak begitu menghiraukan sebab begitulah sifat Alifa. Yaya dan Alifa pun berdiri sambil meraih tas masing-masing. Restoran memang tutup sampai jam 10 malam. Tapi dari jam 5 hingga jam 10, ada orang kepercayaan Yaya yang lain yang akan menghandlenya. Oleh sebab itu, saat Yaya akan pulang, Alifa pun mengekori keluar. Mereka berjalan sambil berbincang, namun belum sempat keluar dari dalam restoran. Tiba ada seseorang yang menyerukan sesuatu dengan kalimat mengejek. Tak lama kemudian terdengar bisik membuat Yaya dan Alifa mencari sumber suara. Dahi Yaya sontak berkerut dalam saat melihat seorang perempuan yang sudah berdiri tak jauh dari tempatnya. Tampang aja sok alim, tapi kelakuan udah kayak. Seru seorang perempuan. Apa yang Anda lakukan, Nona? Jangan membuat keributan di sini. Tegur Alifa yang memang tidak mengenal perempuan itu. Tapi tidak dengan Yaya, jelas ia masih mengingat sosok perempuan itu. Nora, dia adalah Nora. Entah bagaimana ia ada di sana, Yaya tidak mau terlalu memikirkannya. Hanya saja, apa maksud perkataan Nora tadi? Siapa yang dia maksud? Saya hanya mengatakan yang sejujurnya. Perempuan itu, dasar perempuan sok alim. Padahal aslinya sudah seperti Rek. Entah susuk apa yang dia gunakan sampai kakakku pun gila padanya. Apa yang kau maksud? Jangan bertele-tele. Kalau kau ada masalah denganku, katakan dengan baik-baik. Jangan membuat keributan di sini, cetus Yaya tegas. Nora tersenyum remeh. Kenapa? Kau takut orang tahu kebusukanmu, Rayana. Seorang owner kampung kita resto ternyata tak ubahnya.
yang suka mengumbar tubuhnya pada lawan jenis. Berpura-pura alim, padahal aslinya menjijikan, ucapnya lantang. Membuat semua orang mulai kasak kusuk membicarakan Yaya. Untuk apa aku takut? Memangnya kesalahan apa yang sudah aku lakukan sampai kau dengan entengnya menghinaku? Ingat, perkataan tanpa bukti itu jatuhnya fitnah dan aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Semua orang di sini bahkan bisa menjadi saksi karena kau yang lebih dulu memulai. Ucap Yaya tegas, tanpa keraguan sama sekali. Bila sebelumnya Yaya memilih pergi dan pasrah orang berpikir apa tentang dirinya. Namun kini tidak lagi. Apalagi ia kini sudah menjadi seorang istri. Bukan hanya nama baiknya saja yang dipertaruhkan, tapi juga nama suami, keluarga, dan lain-lain. Nora tersenyum sinis. Kau pikir aku tidak memiliki bukti? Nora lantas mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang sempat ia rekam kemarin. Nora merasa beruntung karena tanpa sengaja melihat Yaya di restoran ini. Awalnya tadi ia hanya ingin makan di sana dengan rekan sesama dokter magangnya. Namun saat melihat Yaya, ia merasa keberuntungan seakan sedang berpihak padanya. Tanpa pikir panjang, Nora pun berniat menjatuhkan nama baik Yaya di khalayak umum. Apalagi ia sudah tahu kalau Yaya adalah owner kampung kita resto. Bukankah ini adalah kesempatan emas untuknya, pikir Nora. Lalu tanpa ragu, Nora memutar video ia dan Raffi yang keluar lift sambil bergandengan mesra. Yang ditutup dengan ia dan Raffi masuk ke dalam apartemen. Apalagi yang dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki saat masuk ke tempat seperti itu selain. Seperti itulah dugaan Nora. Ia menunjukkan video itu ke orang yang kebetulan di dekatnya. Orang itu pun menutup mulutnya karena terkejut dengan sosok Yaya yang terlihat alim, tapi justru. Namun tidak semua orang berpikiran seperti itu. Ada juga yang menduga bisa saja kalau laki yang bersama Yaya itu adalah suaminya. Melihat video yang dipamerkan Nora, Alifa sontak tertawa lebar. Sementara Yaya, ia sudah melipat kedua tangannya di depan dada sambil tersenyum remeh. Bo, jadi orang tuh cari tahu dulu sebelum ujuk menuduh. Nggak tahu apa, tapi kok songong, sela Alifa. Apa maksud kamu? Kau pikir aku tidak tahu apa? Seharusnya kau nasihati temanmu ini agar jangan jadi perempuan murahan. Kesal Nora saat melihat Yaya justru bersikap santai dengan aksinya itu. Memangnya salah seorang istri bersikap murahan dengan suaminya? Bukannya itu bernilai ibadah? Ya, betul nggak ibu? Koma. Seru Alifa yang langsung dijawab dengan kor betul dari beberapa pelanggan. Istri, apa maksud kamu? Mereka itu bukan. Yaya adalah istri saya, dan kami sudah menikah. Jadi apa salah kalau kami bermesraan? Sela seseorang yang baru datang, Nora terkejut bukan main saat melihat kedatangan Raffi.
Tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah pernyataan dari laki yang disukainya itu. Apa? Itu tidak mungkin. Nora menjawab dengan gelagapan. Bola matanya membulat. Ia menggeleng dengan keras. Ia tidak mau mempercayai kata Raffi barusan. Perbuatanmu sudah sangat keterlaluan, Nora. Maaf kalau hari ini aku harus bersikap tegas, ucap Raffi. Lalu ia memberi kode kepada security yang ada di belakangnya. Kedua security itu pun maju dan memegang tangan Nora. Nora terkejut, apalagi saat kedua security itu menyeret tangannya dan mengatakan akan membawanya ke kantor polisi. Atas pasal perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, Nora menjerit tidak terima, tapi kedua petugas itu tidak peduli. Melihat kedatangan Raffi membuat Yaya bernafas dengan lega. Raffi pun langsung menarik Yaya ke dalam pelukannya. Semua orang bertepuk tangan saat melihat kedatangan Raffi yang sudah seperti seorang pahlawan bagi Yaya. Bersambung.